Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kesehatan Mental di Tempat Kerja akan membawakan video edukasi mengenai peran K3 dalam mengurangi perilaku kerja kontraproduktif karyawan. Kelompok 2 beranggotakan Anissa Fitri dengan BP 2010 32 2003, Dia Ayu Sabrina dengan BP 2010 32 1004, Hamidah Ilham dengan BP 2010 32 10 12, Kintan Miftahul dengan BP 2010 32 10 05, Nurul Amalia dengan BP 2010 32 10 27, Samaratul Kolbi dengan BP 2010 32 20 26, dan Silvi Nazla dengan BP 2010 32 20 20. Lalu, apa itu K3? Ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Tujuan dari K3 itu sendiri adalah yang pertama, memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk melindungi sumber daya manusia. Kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Yang keempat, untuk memajukan dan mengembangkan proses industrialisasi. Yang kelima, untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Yang ketujuh, untuk menjamin pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi tenaga kerja. Yang kedelapan, untuk menyediakan tempat yang aman, baik secara fisik, mental, dan emosional pekerjaannya dalam bekerja. Faktor yang mempengaruhi keselamatan kesehatan kerja ada 3. Yang pertama, beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya itu perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologis, maupun psikososial. Lalu, pentingnya ketiga adalah yang pertama untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, untuk kesejahteraannya dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas normal. Yang kedua, untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, untuk sebagai sumber produksi dipeliharanya dan dipergunakan secara aman dan efisien. Lalu, apa itu perilaku kontraproduktif? Definisinya adalah suatu perilaku yang bersifat disfungsional dan dapat merugikan pekerja dan organisasi. Penyebabnya ada 2. Yang pertama, individual factors, yaitu emosi negatif, permusuhan, impulsif, kecanduan narkoba yang berasal dari pekerja itu sendiri. Yang kedua, situational antecedents, yaitu contohnya seperti persepsi karyawan terhadap situasi kantor, keadilan, dan pengawasan. Terdapat beberapa bentuk perilaku kerja kontraproduktif. Yang pertama, destruction of property. Yang kedua, misuse of information. Yang ketiga, theft and related behavior. Yang keempat, unsafe behavior. Yang kelima, poor attendance. Yang keenam, drug and alcohol use. Yang ketujuh, misuse work time and resource. Yang kedelapan, inappropriate physical. Yang kesembilan, inappropriate verbal action. Yang kesepuluh, poor quality of work. Solusinya, untuk pencegahan, pengendalian emosi dari karyawan dan memilih karyawan yang berkualitas dan menciptakan iklim organisasi yang sehat dapat diambil untuk mencegah terjadinya CWB. Sebagai penanganannya, setiap perilaku kontraproduktif ini ditangani dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya, untuk perilaku yang kecanduan alkohol dengan perilaku mencuri akan ditangani dengan cara yang berbeda pula. Yang pertama, setiap jabatan mempunyai job desk-nya masing-masing. Yang kedua, setiap
Yang kedua, setiap karyawan harus menyelesaikan job desk-nya, baru boleh menolong karyawan yang lain. Lalu, tempat dan suasana kerjanya nyaman, yaitu jarang ada yang berhenti dari pekerjaan itu. Yang keempat, tetap ada tekanan karena ada target. Tekanan itu cuma dari pekerjaan. Kalau ada yang melanggar, diberikan punishment. Dan belum pernah terjadi kekerasan verbal dan fisik. Belum pernah ada yang menggunakan fasilitas di luar urusan kerja, komputer langsung terhubung ke pusat, masalah uang langsung ke kepolisian. Merusak barang yang disengaja itu belum pernah terjadi. Dan belum pernah ada kecelakaan kerja, tapi dilihat dulu apakah fatal apa tidak. Di SJS Swalayan, jika ada keterlambatan, itu akan diberikan sanksi, sehingga keterlambatan itu jarang terjadi. Sanksi yang diberikan berupa pemotongan gaji. Dispensasi waktu 10 menit dengan alasan serta bukti yang jelas. Biasanya alasan telat itu berupa ban bocor, macet, dan kemalangan. Ketimpangan job desk tidak ada karena ada kesepakatan di awal bersama HRD. Suasana kerja sudah baik, nyaman, rasa kekeluargaan, dan jarang ada konflik. SJS sendiri memiliki K3, dan dia selalu menyediakan P3K. Kalau yang urgent, langsung dibawa ke rumah sakit dan diantarkan oleh pihak SJS ke rumah sakit. Sejauh ini, belum ada kecelakaan kerja yang terjadi di store SJS Plaza. Tetapi, kecelakaan kerja pernah terjadi saat pengantaran, seperti saat menaikkan furnitur ke mobil dan lain-lain. Untuk urusan itu, terdapat asuransi kecelakaan. Menurut supervisor SJS, K3 penting sekali untuk meningkatkan produktivitas. K3 itu bisa meminimalisasi resiko kerja. Sekian video dari kelompok 2. Terima kasih.